Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Ori Hari, obrolan ringan sehari-hari. Kali ini saya akan ngobrol tentang sisi lain atau hal yang berkaitan dengan politik ya. Seperti kita tahu di jagat medsos saat ini itu sudah mulai ramai. Sudah memasuki tahun-tahun politik menyambut pemilu 24 ya. Khususnya berkaitan dengan soal capres, cawapres, dan juga persiapan partai-partai politik, tokoh-tokoh politik dalam mengambil bagian dalam pemilu tahun 2024 ya. Di jagat medsos sudah ramai, seperti yang ada dalam pengamatan saya. Memang saya juga pengamat medsos sedikit. Nah, tapi saya juga banyak bergaul dengan masyarakat kebanyakan sehari-hari itu. Dan dalam masyarakat sehari-hari mereka itu masih tenang-tenang saja. Belum ngefek atau belum, kebanyakan itu masih tenang-tenang saja. Masih belum terlalu peduli ya tentang soal capres, cawapres ya. Masih dalam suasana bisik-bisik dan pembicaraan ringan aja. Jadi dinamikanya belum tinggi. Masih banyak yang cuek ya, Jadi hanya di jagat medsos saja. Ya, kita semua bagi yang mencermati medsos ya di YouTube, grup-grup WhatsApp dan Instagram itu masih sudah mulai ramai. Nah, bagi saya merasa bahwa atau mengambil kesimpulan secara pribadi nih, ternyata politik itu asik ya, asik dan menghibur. Ya, secara hidup sedang capek-capeknya ada hiburan. Ada tokoh-tokoh yang mulai ada yang karakternya baperan, ada yang terlalu percaya diri, ada yang intinya sikap-sikap politik atau dinamika politik itu banyak yang lucu dan menghibur. Jadi itulah yang alasan saya kenapa saya bilang politik itu ternyata asik. Meskipun saya nggak mengambil bagian di dalamnya, saya hanya warga masyarakat biasa, hanya masyarakat pemilih, tidak banyak mengambil bagian ya. Nah, sekarang asiknya di mana? Kita ambil contoh aja. Saat ini kan sudah terbentuk 3 koalisi ya. Ternyata dinamika di dalam koalisi itu ada yang bongkar pasang. Kemudian masing-masing koalisi itu awalnya mengusung jargon masing-masing. Nah, lucunya setelah ada bongkar pasang anggota koalisi, ini kan ada kelucuan-kelucuan. Yang tadinya ada parpol yang mengusung jargon perubahan misalnya, tiba-tiba karena ditinggalkan oleh salah satu partainya atau kemudian mengganting partai lain yang kemudian bagi tokoh partai tertentu itu tidak mendapatkan peluang untuk menjabat tertentu, misalnya tidak ada kemungkinan lagi untuk berpeluang
tokohnya menjadi cawapres misalnya, kemudian baper, henggang, berpindah ke koalisi lain yang mengusung jargon yang berbeda. Tadinya berada dengan jargon perubahan misalnya, tiba-tiba yang bergabung dengan yang mengusung jargon yang berkonotasi dalam tanda petik keberlanjutan. Wah, ini lucu. Jadi ada hal yang tidak konsisten di sini. Apakah nanti kemudian partai yang tadinya mendukung dan mengusung jargon perubahan kemudian karena keberlanjutan berubah jargonnya menjadi koalisi tidak jadi berubah. Hal kayak gini kan lucu. Jadi yang kalau saya cermati 3 koalisi yang terbentuk itu yang konsisten, solid dan belum berubah cuma 1. Yang lain masih bongkar pasang. Yang kemudian membawa nama maupun jargonnya berubah. Ada inkonsistensi di sini. Tapi itulah politik Indonesia ini. Makanya saya bilang asik, lucu. Kemudian ada yang terlalu percaya diri ketika bergabung dengan koalisi tertentu, merasa sok besar, sok hebat, kemudian merasa punya posisi tawar yang lebih, padahal dianggap oleh koalisi Indo ini seolah-olah nggak ada lu nggak apa-apa, atau kamu nggak gabung juga nggak apa-apa. Tapi ini yang mau gabung itu sudah terlalu percaya diri, kemudian dan lain-lain. Tingkahnya lucu-lucu, itulah ya cukup menghibur lah ya, cukup menghibur bagi saya. Karena itu saya bilang politik itu ternyata di Indonesia ini asik. Nah, kemudian menurut saya bagaimana kita mensikapi itu? Ya, kita tanya hati nurani dengan hati yang bersih, dengan melihat segala yang sudah terjadi, pembangunan yang terjadi sampai saat ini, kemudian ketokohan para calon presiden atau mungkin yang kemungkinan akan menjadi cawapres itu, mana yang orangnya betul-betul berintegritas, punya rekam jejak yang bagus, kemudian konsisten dalam setiap pembicaraan dan penampilannya itu mencerminkan keberpihakan yang tinggi kepada negara, keberlangsungan negara, pembangunan negara, kepada masyarakat. Karena bagaimanapun kita sebagai warga negara tidak boleh cuek dan bisa memutuskan pilihan yang benar bagi calon presidennya. Jangan Indonesia yang hebat ini dijadikan main-main, karena ini adalah hal yang serius. Khususnya berkaitan dengan pemilihan capres-cawapres ini atau capres ini adalah hal yang serius. Mari kita tanya hati nurani kita, kemudian kita tentukan pilihan yang tepat demi kejayaan kemajuan NKRI. Referensinya pastinya banyak. Ya, Tapi ada hal yang khusus berkaitan dengan pemilu 2024 ini adalah sebagian dari penggalan masa di mana bonus demografi ini dimulai. Memang rentang masa emas pada masa bonus demografi ini ya mungkin 10 sampai 15 tahun ya.
tapi titik awal khususnya tahun 2024 sampai 5 tahun mendatang, mudah-mudahan kita tidak salah pilih pemimpin. Dan mari kita berdoa, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, masih sayang NKRI, dan pasti akan memilih pemimpin, memilih presiden yang tepat dan baik untuk NKRI. Itu doa kita semua mudah-mudahan. Dan ini adalah hanya obrolan ringan sehari-hari. Jadi jangan terlalu diambil hati, tapi bisa menjadi referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.